Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat tahun baru Islam. Selamat tahun baru Hijriyah. Mudah-mudahan pertambahan dan pergantian tahun ini menjadikan kita menjadi lebih baik, ziyadatul khair wa ziyadatul khair. Semangat mengaji, semangat santri, dan semangat talabul ilmi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian ilmu tajwid Hidayatus Sibyan yang insya Allah nanti akan kita bahas bab hukum-hukum tanwin dan nun mati. Namun sebelumnya marilah kita doakan guru-guru kita, murabbi ruhina wa murabbi hayatina biwasilati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turfa'u ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatil ashabil ashrati basarati bidukhulil jannah wa ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli wa sahbi kulli wa atba'i kulli wa ila hadrati awliya'il mutasarrifin usalli hadrati Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa qutbi hadha zaman wa awanihi wa awliya'illahi ta'ala wa jami'il malaikatil kiramil muqarrabin وإلى حضرة جميع العلماء والصديقين والشهداء والصالحين والخفاة والمصنفين وآبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا الكرام مصنف هذا الكتاب شيخ سعيد بن سعد النبهان ولمن أحسن إلينا ولذوي الحقوق الواجبات علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب أحكام التنوين والنون الساكنة. باب أحكام التنوين utawi iki iku bab mertelaaken pira-pira hukume tanwin, wan nuni lan nun as-sakinati kang mati. Bab yang menjelaskan hukum-hukum tanwin dan nun mati. Sebelum kita menuju ke nadhaman yang keempat, marilah terlebih dahulu kita kaji apa itu tanwin dan apa itu nun mati. Tanwin seperti kita ketahui ada fathatain, ada kasrotain, dan ada domatain. Kemudian nun mati adalah nun yang mati. Antara tanwin dan nun mati memiliki kesamaan dan ada perbedaan. Di antara persamaannya adalah
tanwin dan nun mati sama-sama berakhiran n. Saya contohkan misalnya an, in, dan un. Di sini juga an, in, dan un. Tanwin dan nun mati memiliki persamaan dalam segi membacanya, yaitu sama-sama, kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama berakhiran n, yaitu sama-sama berbunyi an, in, atau un. Begitu juga nun mati an, in, atau un. Sama-sama dalam bunyinya an, in, dan un. Tetapi berbeda dalam segi penulisannya. Tanwin menggunakan harokatain, sedangkan nun mati menggunakan nun yang mati. Saya contohkan misalnya dalam bahasa Indonesia ada tulisan yang berbeda tetapi membacanya sama. Saya contohkan misalnya Bang Hasan. Di sini ada Bank BRI. Yang pertama contoh dalam bahasa Indonesia Bang Hasan. Contoh yang kedua Bank BRI. Tulisan bank ini sama-sama dibaca bank. Ini sudah resmi dalam bahasa Indonesia. Kedua tulisan ini sama-sama tulisannya bank. Tulisannya apa maksud saya? Bunyinya bank. Cara membacanya adalah bank. Bang Hasan, Bank BRI. Namun beda dalam bentuk penulisannya. Yang pertama adalah BANG, yang kedua adalah BANK. Nah, mungkin itu memudahkan kita memahami antara tanwin dan nun mati. Sama dalam membacanya, tetapi beda dalam bentuk tulisannya. Sebenarnya letak perbedaan yang paling mendasar adalah nun mati adalah huruf yang mati, sedangkan tanwin adalah tanda baca. Maka dalam pengertian dalam kitab Hidayatus Sibyan ini, yang dinamakan tanwin adalah ingkang dipun wastani tanwin inggih punika. Tanwin adalah suaranya nun mati yang kelihatan apabila diucapkan. Kelihatan apabila diucapkan. Nah, yang dinamakan tanwin adalah suaranya nun mati yang kelihatan apabila diucapkan. Jika diucapkan jelas nun matinya. An, in, dan un. Akhiran n-nya itu sangat jelas. An, in, dan un. Tetapi hilang ketika ditulis. Ketika ditulis nun matinya tidak ada. Dalam kitab ini saya bacakan, nun mati ingkang ketingal naliko dipun ucapaken. Diucapkan terlihat jelas dan terdengar jelas. An, in, dan un. Lan ical naliko dipun serat dan hilang ketika ditulis. An, in, dan un. Ditulis tidak ada nun matinya. Nun mati yang kelihatan bila diucapkan dan hilang apabila ditulis.
Kemudian nun mati. Ingkang dipun wastani nun mati inggih punika, yang dinamakan nun mati adalah nun yang tetap kelihatan baik diucapkan ataupun ditulis. Ditulis terlihat jelas dan diucapkan terdengar jelas. Nun mati. Saya ulangi, yang dinamakan nun mati adalah nun yang tetap kelihatan baik ditulis ataupun diucapkan. Karena perbedaan yang paling mendasar ini tadi. Nun mati adalah huruf yang mati, tanwin adalah tanda baca. Insya Allah jelas tanwin dan nun mati. Sekarang kita menuju ke nadhoman yang keempat. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu. Ngapunten, suaranya kurang jelas karena masih agak pilek. Ahkamu tanwinin, utawi piro-piro hukume tanwin, wanunin lan nun, taskunu kang mati opo nun. Indal hijai nalikone ketemu huruf hijaiyah iku khamsatun 5 tubayanu kang bakal den pertelaaken opo khamsah. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu. Hukum-hukum tanwin dan nun yang mati ketika bertemu huruf hijaiyah, maka hukumnya ada 5 bacaan. Tubayanu yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya, yaitu tepatnya adalah yang akan dijelaskan, kelimanya ini akan dijelaskan secara rinci pada nadhom yang selanjutnya, karena ini menggunakan fi'il mudhari', jadi akan dijelaskan. Saya ulangi terjemahan nadhom. Hukum-hukum tanwin dan nun mati jika bertemu huruf hijaiyah. Ketika bertemu huruf hijaiyah, maka hukumnya dibagi menjadi 5 bacaan yang akan dijelaskan pada nadhom yang selanjutnya. Jadi hukum tanwin dan nun mati ketika bertemu huruf hijaiyah. Kita sampai sini dulu. Bagaimanakah hukum tanwin dan nun mati ketika bertemu huruf hijaiyah? Dulu kita pernah belajar sama-sama, mungkin bagi adik-adik juga mungkin dulu belajar Iqra, atau mungkin masih belajar Iqra. Kalau dulu saya mengajinya kalau bahasa Jawanya itu turutan atau juz ammah. Itu jumlah huruf hijaiyahnya ada 30. Kalau di Iqra itu ada 29. Kemudian banyak lagi sekarang perkembangan zaman, media sosial semakin maju, elektronik semakin maju. Ada serial Diva Mengaji, itu hurufnya ada, huruf hijaiyahnya ada 30. Ada perkembangan berbentuk elektronik, ada Smart Hafid, itu di situ jelas sekali huruf hijaiyah berjumlah 30 huruf.
Sekarang kita bahas huruf hijaiyah. Mungkin lagu yang paling populer di media sosial yaitu anak saya pun hafal, mungkin anak-anak kita semua para santri pun mungkin semuanya hafal huruf hijaiyah dan lagu yang paling populer ini. Saya tuliskan alif, ba, ta, jim, ha, kho, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho. Monggo adik-adik yang hafal. Dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, dho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Perlu diperhatikan agar tidak bingung. Dulu saya mengaji 30 huruf, di Iqra 29 huruf. Mana yang benar? Perlu diperhatikan ada 3 huruf yang saya lingkari. Yang pertama saya akan bahas yaitu alif. Alif. Saya pindahkan ke sini. Yang pertama yang kita bahas adalah alif. Ada sebuah kaidah mengatakan al-alifu la yataharraku abadan. Alif selamanya tidak menerima harokat. Huruf alif selamanya tidak menerima harokat. Sementara yang kita bahas kali ini adalah tanwin dan nun mati yang bertemu huruf hijaiyah yang menerima harokat. Maka otomatis alif tidak masuk dalam pembahasan bab tanwin dan nun mati. Dan di bab-bab yang selanjutnya pun alif tidak masuk dalam, baik itu mim mati, baik itu idgham. Alif baru masuk nanti di bab mat tabi'i, mat asli ataupun mat far'i. Itu pun mempunyai syarat. Syartuha iskanu wawim ba'da dam wasaknu ya'im ba'da kasrim multazam wa alifum mim ba'di fathi waqa'ah, dan seterusnya. Itu pun alif masih mempunyai syarat. Maka huruf alif yang menerima harokat itu tidak dikatakan alif, tapi disebut hamzah. Alif yang menerima harokat, baik itu A, I, atau U, ini bukan disebut alif lagi, tapi disebut hamzah. Begitu pula hamzah. Ini tetap hamzah.
Sebenarnya ini sama saja hamzah yang menggunakan alif yang berharokat dengan hamzah yang hamzatul qat'i. Besok ada juga bedanya antara alif yang berharokat dan huruf hamzah. Walaupun sama tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Di antaranya adalah nanti mudah-mudahan kita akan sampai kepada pembahasan hamzatul wasli dan hamzatul qat'i. Juga nanti ada hamzah yang satu kalimat, mana hamzah yang dalam lain kalimat, yang insya Allah nanti akan kita bahas di mad wajib, muttasil, dan mad jaiz mufasil. Sama-sama hamzah. Nah, saya ulangi, alif yang menerima harokat disebut dengan hamzah. Antara hamzah yang menggunakan alif dan hamzah saya sebut hamzatul qat'i, ini sama-sama hamzahnya tetapi beda dalam fungsinya. Mudah-mudahan kita sampai ke pembahasan hamzah, baik itu hamzatul wasli, hamzatul qat'i, ataupun hamzah satu kalimat dan hamzah beda kalimat. Maka hamzah terakhir, hamzah di sini kita pindahkan ke depan menjadi hamzah. Tinggal 29. Tadi 30 alif menjadi sekarang 29. Kemudian yang saya lingkari selanjutnya adalah huruf lam alif. Lam alif aslinya adalah gabungan daripada lam dan alif. Lam alif. Jika lam seperti ini bacanya adalah la, tetapi jika lam yang bergabung dengan alif maka harus membacanya panjang. La. Ini la, ini la. Jika saya buat seperti ini, cara membacanya adalah lala, 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 lala. Nah, mungkin seperti itu. Cara membacanya adalah harus seperti itu. Maka jika lam alif tetap diposisikan di sini, maka maka lam alifnya adalah huruf lam adalah double, karena di sini sudah ada lam. Maka lam ini kita hapuskan menjadi 28 huruf. Maksud saya jelaskan seperti ini agar khususnya pemula dan adik-adik tidak bingung. Saya ngaji jumlahnya ada 29, yang lain ngaji juz amma ada 30 huruf. Di media sosial jelas sekali. Misalnya saya contohkan di Smart Hafid metode Al-Qalam, jumlah huruf hijaiyah berjumlah 30 huruf. Nah, biar nggak bingung kenapa menjadi 28. Kembali ke nadhoman, hukum-hukum tanwin dan nun mati ketika bertemu huruf hijaiyah 28, maka dibagi menjadi 5 bacaan. Hukumnya menjadi 5 bacaan. Hukumnya dibagi menjadi 5 bacaan, yang insya Allah nanti mudah-mudahan kita sampai ke pembahasan nadhom yang selanjutnya. Di sini menggunakan fi'il mudhari' majhul tepatnya, yang insya Allah akan dibahas pada nadhom yang selanjutnya, menuju ke nadhom yang kelima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin nadhom yang kelima ini kita lanjutkan, atau lebih baik kita lanjutkan di video selanjutnya agar durasinya tidak terlalu lama. Dikhawatirkan jika terlalu lama nanti bosan, males,
apalagi mungkin bagi adik-adik ngantuk, maka insya Allah kita berjumpa lagi di video selanjutnya membahas tentang kelima hukum bacaan tanwin dan nun mati jika bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu idhar, idgham, idgham bi gunnah, idgham bi ghairi gunnah, iqlab dan ikhfa. Jangan lupa bagikan pengajian ini atau kajian Hidayatus Sibyan ini agar semakin banyak yang mengaji, mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe dan loncengnya agar dapat mengikuti kajian ilmu tajwid Hidayatus Sibyan pada video selanjutnya.